Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudiana dengan NPM 202102024 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 4. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi sifat dan karakteristik hukum Islam dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Ervin Yogi Pradikta MHI. Baik, langsung saja ke materinya. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang pertama adalah sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Selanjutnya, elastis. Elastis adalah mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisannya mencakup segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi antara manusia dengan manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dalam dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya yaitu universal. Universal atau alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batas antar negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan dalam Quran itu sendiri, yaitu di dalam Quran surat Al-Nabiyah ayat 107 yang berbunyi, "Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Juga dalam Quran surat Al-Sa'bah ayat 28 yang berbunyi, "Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruh sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu." Yang selanjutnya dinamis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar dan pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam yang pertama adalah meniadakan kepicikan, yang kedua menyedikitkan tugas, yang ketiga mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, yang keempat memperhatikan kemaslahatan manusia, dan yang terakhir mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagiannya. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'anguli. Al-Sabiti menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah bahwa nafsunya atau hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela. Ikhtiaran sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'awuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'ambuli adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya, berupa ibadah yang mengandung sifat ta'ambudi murni. Artinya, maka
Ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar. Khairu makulah al-makna atau supranasional. Bersifat ta'akuli ini yang selanjutnya bersifat ta'akuli. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, makulah al-makna atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.